Guru, siapa sih yang nggak kenal sama sosok ini? Tapi, pernah kepikiran nggak, sebenarnya siapa sih mereka itu? Jauh sebelum jadi profesi kayak sekarang, sosok guru di Indonesia itu udah ngelewatin perjalanan yang, wah, epik banget. Sebuah metamorfosis yang luar biasa. Nah, kali ini kita bakal telusuri jejak langkah mereka. Dari seorang petapa spiritual yang sangat dihormati, sampai jadi seorang profesional di era digital yang penuh tantangan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, buat ngertiin inti dari semua ini, kita mesti balik dulu ke akarnya. Ada filosofi Jawa kuno yang namanya digugu lan ditiru. Ini bukan sekedar slogan loh. Digugu itu artinya omongannya tuh dipercaya banget, dianggap kebenaran. Terus, ditiru itu artinya semua perilakunya, dari cara mikir sampai cara ngomong jadi panutan. Jadi kebayangkan, ini tuh standar moral dan spiritual yang jadi patokan guru zaman dulu. Berat. Oke, perjalanan kita mulai ya. Babak pertama, ini adalah era pengabdian total buat ilmu pengetahuan. Dan di sini kita ketemu avatar pertama dari seorang guru, sang petapa alias pemandu spiritual. Nah, yang menarik banget di sini adalah kita bisa lihat gimana dua tradisi besar hidup barengan. Di satu sisi ada petapa Hindu-Buddha, ngajarnya santai di alam terbuka, di bawah pohon. Gitu. Bayarannya, ya muridnya bantu-bantu kerja di ladang. Di sisi lain ada ulama atau kiai di pesantren, ngajarin Al-Quran, dan para santrinya juga bantu-bantu bertani. Intinya, di zaman ini ilmu dan spiritualitas itu nggak bisa dipisahin, satu paket. Dan guru itu ya bisa dibilang jadi pusatnya masyarakat. Tapi, zaman keemasan ini ternyata nggak selamanya. Datanglah kekuatan baru yang merombak total semuanya. Guru yang tadinya pemandu spiritual dipaksa berubah jadi sesuatu yang jauh banget bedanya. Cuma jadi alat birokrasi kolonial. Pas orang Eropa datang, arah pendidikan langsung belok tajam. Tujuannya bukan lagi pencerahan jiwa, tapi lebih praktis. Cuma buat ngisi lowongan kerja di pemerintahan kolonial. Ya, intinya buat nyetak juru tulis yang pinter baca tulis hitung. Dan disinilah pertama kalinya ada pemisahan tegas antara pendidikan agama sama ilmu umum, sesuatu yang dulu tuh nggak pernah ada. Dan, nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas banget gimana hierarki barunya. Kaku banget. Status guru sekarang bukan lagi dilihat dari kebijaksanaannya atau seberapa dihormatinya dia di masyarakat, tapi dari ijazah yang diakui pemerintah kolonial. Di paling atas ada lulusan sekolah guru, terus sampai ke paling bawah ada guru darurat yang direkrut seadanya. Coba deh kita bandingin langsung, biar kelihatan bedanya, jomplang banget. Di era pertama, guru itu sosok terhormat, bayarannya itu pengabdian tulus dari muridnya. Masuk era kedua, statusnya anjlok, cuma jadi pegawai rendahan, gajinya sekitar 30-50 sen sebulan. Kebayangkan jatuhnya martabat mereka? Tapi justru dari titik paling rendah inilah guru bangkit lagi. Mereka nemuin lagi jati diri mereka. Pas fajar kemerdekaan mulai kelihatan, guru bangkit dengan sebuah tujuan baru yang luar biasa mulia, jadi penjaga republik. Nah, lihat lini masa ini deh. Ini penting banget. Cuma 100 hari setelah proklamasi, para guru dari seluruh Indonesia ngumpul dan mendirikan PGRI. Jadi, ini bukan sekedar bikin serikat pekerja biasa ya. Ini tuh pernyataan sikap, wujud tanggung jawab mereka buat mengawal kemerdekaan lewat pendidikan. Dan kelima poin perjuangan ini bukan cuma daftar tugas loh. Ini semacam manifesto. Para guru ini menempatkan diri mereka sebagai pilar bangsa. Mereka bukan cuma ngajar di kelas, tapi juga ikut aktif mempertahankan negara, bangun fondasi pendidikan nasional, dan jadi penggerak di masyarakat. Oke, sekarang kita fast forward ke era modern. Di sini, pahlawan kita ini dihadapkan sama tantangan-tantangan yang benar-benar baru. Tantangan yang, sekali lagi, mengancam otoritas mereka yang udah dibangun dari dulu. Ini deh, dulu kan guru itu satu-satunya sumber ilmu ya kan? Nah, sekarang di era internet, monopoli itu udah runtuh. Semua orang bisa belajar dari mana aja, kapan aja. Tambah lagi masalah status ekonomi yang sering dipandang sebelah mata, plus birokrasi yang ribet. Yah, otoritas guru yang tadinya mutlak, pelan-pelan mulai kegerus. Nah, buat ngejawab tantangan ini, muncullah sebuah momen penting dalam sejarah hukum kita. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini penting banget karena secara resmi ngangkat lagi derajat guru. Untuk pertama kalinya, jadi guru itu diakui secara hukum sebagai sebuah profesi. Bukan lagi sekedar pekerjaan biasa, tapi profesi yang butuh keahlian khusus. Dan inilah yang membawa kita ke babak paling baru dari evolusi seorang guru. Avatar yang dibentuk oleh kekuatan teknologi. Selamat datang di era ruang kelas tanpa dinding. Teknologi itu benar-benar udah ngerobohin tembok-tembok kelas yang kita kenal dulu. Belajar sekarang nggak lagi terikat sama ruang dan waktu. Dan peran guru?
bergeser total. Dari yang tadinya sage on the stage, orang paling pinter di depan kelas, sekarang jadi guide on the side, jadi fasilitator yang ngebimbing muridnya biar nggak kesasar di lautan informasi. Dan lihat deh, perbandingan visual ini. Keren banget. Ini benar-benar merangkum seluruh cerita kita. Dari seorang petapa yang ngajar di bawah pohon, sampai jadi fasilitator digital yang ngelola kelas di dunia maya. Metamorfosisnya luar biasa, membentang berabad-abad, tapi intinya tetap sama, membimbing. Tapi, di tengah semua kemajuan ini, ternyata masih ada satu masalah inti yang belum selesai. Status profesi udah naik, teknologi udah canggih, tapi itu semua belum benar-benar nyelesain masalah mendasar yang terus jadi bayang-bayang, seperti yang bisa kita baca di sini. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang paling penting. Profesionalisme sejati itu kan titik temu antara karakter, warisan dari digugulan ditiru, dan kesejahteraan yang layak. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana caranya kita menyeimbangkan persamaan ini? Gimana caranya kita bisa pastiin kalau masa depan pendidikan kita diisi oleh orang-orang terbaik di negeri ini?